Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap Tengah, siap melayani pimpinan menggerakkan pemerintahan menuju Cilacap Percaya Maju Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Susilowati SPD, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 3. Pemerintah Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dengan jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan sejak 4 Februari hingga 27 Maret. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut. Berdasarkan hasil observasi dan konsultasi dengan mentor selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, ditemukan permasalahan bahwa belum optimalnya pengelolaan dokumen sambutan Bupati Cilacap berbasis digital yang terintegrasi dan mudah diakses di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan masalah tersebut, maka ditetapkan judul Penguatan Sistem Pengelolaan Dokumen Sambutan Bupati berbasis QR Code sebagai media transfer dokumen di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Kegiatan pertama mengumpulkan data informasi terkait pengelolaan dokumen sambutan Bupati Cilacap. Tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Pada tahapan ini, saya mendapatkan arahan dan masukan terkait dokumen sambutan Bupati yang masih dikelola secara manual dan didominasi dokumen cetak. Tahapan kedua, membuat kuesioner menggunakan Google Form sebagai media pengumpulan data dan informasi pengelolaan dokumen sambutan Bupati. Kuesioner ini sebagai pretest yang terdiri dari 15 pertanyaan yang dikerjakan oleh tim bagian sambutan dan sekpri ataupun ajudan. Tahapan ketiga, melakukan koordinasi dengan teman sejawat dan pihak terkait mengenai pengelolaan dokumen sambutan Bupati. Pada tahapan ini, saya mendapat informasi terkait kendala penggunaan dokumen sambutan ketika di lapangan. Tahapan keempat yaitu membagikan kuesioner berupa Google Form sebagai media pengumpulan data dan informasi kepada pihak terkait melalui WhatsApp. Tahapan kelima, menghimpun data dan informasi terkait pengelolaan sambutan. Berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner pretest, pengelolaan sambutan Bupati masih didominasi dokumen cetak dengan penyimpanan yang belum terpusat dan terdokumentasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk memudahkan akses dan memastikan penggunaan dokumen versi terbaru. Kegiatan 2, menyusun format dokumen sambutan Bupati dengan menggunakan template yang fleksibel. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan format dokumen sambutan yang fleksibel. Tahapan kedua, menyusun format dokumen sambutan Bupati dengan menggunakan template yang fleksibel, di mana sambutan terdiri dari kop sambutan, pembukaan, isi, dan juga penutup. Tahapan ketiga, menyusun alur pengoreksian dan persetujuan dokumen sambutan Bupati. Tahapan keempat, menyimpan dokumen sambutan pada folder Google Drive khusus. Folder sambutan dibagi menjadi 3, yaitu sambutan Bupati, Wakil Bupati, dan juga Sekda, di mana dikelompokkan berdasarkan bulan dalam format Word dan juga PDF. Kegiatan 3, membuat QR Code sebagai media transfer dokumen sambutan Bupati yang fleksibel dan mudah diakses. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan QR Code. Tahapan kedua, membuat QR Code yang terhubung ke folder sambutan di Google Drive. Tahapan ketiga, memasang QR Code pada lembar naskah dokumen untuk akses dokumen secara digital. Kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan praktik langsung penggunaan QR Code. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait mekanisme sosialisasi. Pada tahapan ini, saya memperoleh arahan dan masukan agar sosialisasi dilakukan terpisah menyesuaikan jadwal sekpri dan ajudan, serta untuk efisiensi waktu, pendampingan kegiatan praktik dilakukan setelah sosialisasi. Tahapan kedua, membuat media sosialisasi berupa PowerPoint. Tahapan yang ketiga, membuat video tutorial penggunaan QR Code. Tahapan yang keempat, menyiapkan undangan dan menyampaikan kepada pihak yang terkait.
Tahapan yang kelima, melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan penjelasan mengenai penggunaan QR Code kepada tim bagian sambutan, Sekpri Bupati, Sekpri Wakil Bupati, dan Ajudan Sekda. Tahapan keenam yaitu melakukan pendampingan praktek langsung penggunaan QR Code untuk memastikan semua pihak terkait mampu memindai QR Code dan mengakses sambutan dengan baik dan benar. Kegiatan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan QR Code dalam pengelolaan dokumen sambutan Bupati. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait monitoring dan evaluasi kegiatan. Tahapan yang kedua, melakukan pemantauan penggunaan QR Code, di mana hasil rekapitulasi kuesioner post-test menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dinilai efektif karena dapat mempermudah akses dokumen serta mengurangi ketergantungan pada permintaan se-file kepada staf. Tahapan yang ketiga, mencatat kesulitan dan kendala pihak terkait dalam menggunakan QR Code. Tahapan yang keempat, menyusun hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan ke depan. Pada tahapan ini dilakukan analisis perbandingan kuesioner pre-test dan juga post-test. Tahapan yang kelima, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada mentor. Capaian aktualisasi ini adalah hadirnya media transfer dokumen digital berbasis QR Code, sehingga dokumen sambutan lebih mudah diakses, cepat, dan dapat diperbaharui secara real-time. Testimoni kegiatan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martono, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Cilacap. Dengan ini memberikan dukungan kepada Saudari Tri Susilowati SPD yang telah melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS dengan menunjukkan inisiatif, kedisiplinan, dan pemahaman yang baik terhadap pelaksanaan perencanaan di bagian Prokombin Sekda Kabupaten Cilacap. Inovasi QR Code terhadap pengelolaan dokumen sambutan terbukti menguatkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas proses pengelolaan dokumen sambutan pada unit kerja kami. Semoga Saudari Tri dapat terus mempertahankan profesionalisme dan integritas sebagai ASN beralat. Cukup sekian, terima kasih. Salam Cilacap berjaya, maju besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Sasongko Widodo selaku Ajudan Sekda Kabupaten Cilacap menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan aktualisasi yang dilakukan Saudari Tri Susilowati. Inovasi yang dihadirkan sangat relevan dengan kebutuhan kerja kami, khususnya dalam meningkatkan efektivitas, ketepatan versi dokumen, serta keamanan distribusi sambutan pimpinan. Pemanfaatan teknologi ini juga mendorong budaya kerja yang lebih tertib, adaptif, dan berbasis digital. Kami berharap implementasinya dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.